Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Iin Wijayanti, SE MAK, selaku dosen di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan materi mengenai sistem akuntansi penerimaan kas pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 12 dengan anggota saya, Berlian Oktaviana. Saya Ayunda Maharantika Putri. Perkenalkan, nama saya Dia Septiana Rahmawati. Baik, langsung saja masuk ke materinya. Poin yang pertama, mengenai pengertian atau definisi dari sistem akuntansi penerimaan kas. Sistem akuntansi penerimaan kas adalah proses yang berkaitan dengan aliran kas masuk atau cash inflow dan aliran kas keluar atau cash outflow dalam perusahaan. Penerimaan kas merupakan transaksi yang dapat menambah saldo kas tunai atau bank perusahaan. Selanjutnya, sumber utama penerimaan kas. Penerimaan kas perusahaan berasal dari dua sumber utama, yaitu penerimaan kas dari penjualan tunai dan penerimaan kas dari penjualan piutang. Penjualan tunai dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mewajibkan pembeli melakukan pembayaran harga barang lebih dahulu sebelum barang diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli. Setelah uang diterima oleh perusahaan, barang kemudian diserahkan kepada pembeli dan transaksi penjualan tunai kemudian dicatat oleh perusahaan. Sistem penerimaan kas dari penjualan tunai dibagi menjadi 3 prosedur berikut ini, yaitu prosedur penerimaan kas dari over the counter sale, prosedur penerimaan kas dari COD sale, prosedur penerimaan kas dari credit card sale. Sedangkan penerimaan kas dari piutang yaitu mewajibkan debitur melakukan pembayaran dengan menggunakan cek atas nama yang secara jelas mencantumkan nama perusahaan yang berhak menerima pembayaran di atas cek. Dengan cek atas nama ini, perusahaan akan terjamin menerima kas dari debitur, sehingga kecil kemungkinan orang yang tidak berhak dapat menguangkan cek yang diterima dari debitur untuk kepentingan pribadinya. Penerimaan kas dari piutang dapat dilakukan melalui berbagai cara. Yang pertama, melalui penagih perusahaan. Yang kedua, melalui pos. Dan yang ketiga, melalui lockbox collection plan. Selanjutnya, kita bahas yang pertama. Ada alur penerimaan kas penjualan tunai dari over the counter sale atau pembeli datang ke perusahaan. Yang pertama, pembeli memesan barang langsung kepada wiraniaga atau salesperson di bagian penjualan. Langkah yang kedua, bagian kasa menerima pembayaran dari pembeli yang dapat berupa uang tunai, cek pribadi atau personal check atau kartu kredit. Langkah yang ketiga, bagian penjualan memerintahkan bagian pengiriman untuk menyerahkan barang kepada pembeli. Langkah yang keempat, bagian pengiriman menyerahkan barang kepada pembeli. Langkah yang kelima, bagian kasa menyetorkan kas yang diterima ke bank. Langkah yang keenam, bagian akuntansi mencatat pendapatan penjualan dalam jurnal penjualan. Dan langkah yang ketujuh, yang terakhir, bagian akuntansi mencatat penerimaan kas dari penjualan tunai dalam jurnal penerimaan kas. Selanjutnya, bagian alir atau flow card dari penerimaan kas penjualan tunai dari over the counter sale. Pertama, kita mulai dari bagian order penjualan. Bagian order penjualan menerima order dari pembeli, mengisi FPT atau faktur penjualan tunai, dan dibuatkan file dokumen rangkap 3. Rangkap yang pertama akan diberikan kepada bagian kas. Untuk rangkap yang kedua akan diberikan kepada bagian gudang. Rangkap yang ketiga akan disimpan oleh bagian order penjualan. Selanjutnya, pada bagian kas menerima file FPT1 faktur penjualan tunai, menerima uang dari pembeli, mengoperasikan register kas dan membuat PRK atau pita register kas bersamaan dengan FPT1 faktur penjualan tunai tadi untuk selanjutnya diberikan atau dikirim kepada bagian pengiriman. Selanjutnya, bagian kas mengisi bukti setoran dan membuat bukti setoran bank dengan rangkap 3. Dan selanjutnya akan diserahkan kepada bank bersama dengan uang di rangkap 1. Rangkap keduanya akan diberikan kepada bagian jurnal dan rangkap yang ketiga akan disimpan secara permanen oleh bagian kas. Selanjutnya, pada bagian gudang menerima FPT faktur penjualan tunai 2 dari bagian order penjualan.
untuk selanjutnya dimasukkan sebagai catatan kartu gudang dan diserahkan barangnya bersamaan dengan file EPT faktur penjualan tunai yang kedua, untuk selanjutnya dikirim atau diberikan kepada bagian pengiriman. Pada bagian pengiriman, menerima file PRK, pita register kas, dan EPT faktur penjualan tunai dari bagian kas dan menerima file EPT yang kedua dari bagian gudang. Selanjutnya, bagian pengiriman membandingkan EPT 1 dan EPT kedua, dan selanjutnya menyerahkan barang kepada pembeli. PRK EPT 1 diberikan kepada pembeli untuk selanjutnya akan diserahkan kepada bagian jurnal, dan EPT yang kedua tadi diberikan bersama sebagai slip pembungkus. Selanjutnya, pada bagian jurnal pada penerimaan kas dari over the counter sale yang pertama, yaitu pihak bagian jurnal menerima bukti setoran bank dari bagian kas dan selanjutnya dimasukkan pada jurnal penerimaan kas dan bukti setoran bank disimpan diterapkan di bagian jurnal. Selanjutnya, bagian jurnal menerima file PRK dan EPT yang pertama dimasukkan kepada jurnal penjualan dan selanjutnya dikirimkan kepada bagian kartu persediaan. Nah, pada bagian kartu persediaan PRK dan EPT disimpan. Selanjutnya, dimasukkan kepada kartu persediaan dan dibuatkan rekapitulasi HPP dan dibuat menjadi RHPP. Selanjutnya, dibuatkan bukti memorial dan dijadikan file sebagai bukti memorial dan RHPP. Selanjutnya, dibagikan kepada bagian jurnal kembali untuk selanjutnya dibuat jurnal umum dan disimpan oleh bagian jurnal. Yang kedua yaitu penerimaan kas dari COD Sales. Cash on Delivery Sales atau COD Sales adalah transaksi penjualan yang melibatkan kantor pos, perusahaan angkut umum, atau angkutan sendiri dalam penyederhanaan penerimaan kas dari hasil penjualan. COD Sales merupakan sarana untuk memperluas daerah pemasaran dan untuk memberikan jaminan penyerahan barang bagi pembeli dan jaminan penerimaan kas bagi perusahaan penjual. COD Sales melalui pos dilaksanakan dengan prosedur berikut ini. Pembeli memesan barang lewat surat yang dikirim melalui kantor pos. Lalu penjual mengirim barang melalui kantor pos pengirim dengan cara mengisi formulir COD Sales di kantor pos. Lalu kantor pos mengirim barang dan formulir COD Sales sesuai dengan instruksi penjual kepada kantor pos penerima. Kantor pos penerima pada saat diterimanya barang dan formulir COD Sales memberitahukan kepada pembeli tentang diterimanya kiriman barang COD Sales. Pembeli membawa surat panggilan ke kantor pos penerima dan melakukan pembayaran sejumlah yang tercantum dalam formulir COD Sales. Kantor pos menerima penyerahan barang kepada pembeli dengan diterimanya kas dari pembeli. Kantor pos penerima memberitahu kantor pos pengirim bahwa COD Sales telah dilaksanakan. Kantor pos mengirim pemberitahuan penjual bahwa COD Sales telah selesai dilaksanakan sehingga penjual dapat mengambil kas yang diterima dari pembeli. Jika lokasi pembeli berada di kota yang sama dengan lokasi perusahaan, penyerahan barang biasanya dilaksanakan sendiri oleh fungsi pengiriman perusahaan. Alir COD Sales. Pada bagian order penjualan, proses dimulai pada saat pihak penjual menerima pesanan dari pembeli. Lalu, setelah menerima pesanan, penjual mengisi faktur penjualan yang terkait dengan COD. Lalu, pada bagian gudang menerima faktur penjualan COD lembar ketiga. Setelah itu menyiapkan barang dan faktur penjualan COD lembar ketiga masuk ke arsip kartu gudang. Barang yang telah disiapkan dikirim bersama dengan faktur penjualan dan kartu gudang. Proses berakhir setelah barang dikirim dan faktur disertakan. Lalu pada bagian pengiriman menerima faktur penjualan COD 1, 2, dan 3. Setelahnya membandingkan faktur penjualan COD. Dalam tahap ini, dokumen faktur penjualan COD dibandingkan untuk memastikan kesesuaian informasi antara dokumen yang berbeda. Setelah membandingkan FPCOD, langkah berikutnya adalah membuat Bill of Lading, yaitu dokumen yang mencatat rincian pengiriman barang. Barang yang telah disiapkan diserahkan kepada perusahaan angkutan umum untuk proses pengiriman. Barang dikirim bersama dengan Bill of Lading yang telah dibuat. Dokumen dan barang diserahkan secara resmi kepada perusahaan angkutan umum yang bertugas mengirim barang ke pelanggan. Pada bagian kasa,
Bagian kas menerima dokumen faktur penjualan COD dan cek dari perusahaan angkutan umum. Setelah menerima dokumen, langkah selanjutnya adalah memeriksa kesesuaian dan validitas faktur penjualan COD. Jika semua sesuai, bagian kas mengisi bukti setor bank sebagai tanda penerimaan pembayaran. Bukti setor bank yang telah diisi disiapkan untuk disimpan, lalu cek yang diterima disetorkan ke bank. Setelah menyetorkan cek, bukti setor bank disimpan bersama dokumen terkait untuk keperluan arsip. Bagian jurnal, dokumen faktur penjualan COD pertama dicatat untuk jurnal penjualan. Ini mencerminkan penjualan yang terjadi. Lalu transaksi penjualan dicatat dalam jurnal penjualan untuk akuntabilitas dan pelaporan. Dokumen faktur penjualan COD kedua digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas. Bukti setor bank dihasilkan sebagai tanda bahwa pembayaran telah diterima. Lalu penerimaan kas dicatat dalam jurnal penerimaan kas untuk memastikan semua transaksi keuangan tercatat dengan baik. Proses pencatatan transaksi selesai ketika semua dokumen dan jurnal telah diisi. Dan yang ketiga, penerimaan kas dari credit card sale. Penerimaan kas dari credit card sale merupakan salah satu cara pembayaran bagi pembeli dan sarana penagihan bagi penjual yang memberikan kemudahan baik bagi pembeli maupun bagi penjual. Credit card dapat merupakan sarana pembayaran bagi pembeli baik dalam over-the-counter sale maupun dalam penjualan yang pengiriman barangnya dilakukan melalui jasa pos atau angkutan umum. Untuk alurnya, yang pertama, pemegang kartu kredit memesan barang pada bagian penjualan. Setelahnya, bagian penjualan memerintahkan bagian pengiriman menyerahkan barang yang sudah dibeli kepada pembeli. Kemudian, pemegang kartu membayar dengan kartu kredit. Dan selanjutnya, bagian pengiriman menyerahkan barang kepada pembeli. Bagian kas menyetorkan slip kartu kredit ke bank. Dan secara periodik, bank penerbit kartu kredit melakukan penagihan kepada pemegang kartu kredit. Bagian alir credit card sale. Pada bagian order penjualan, proses transaksi dimulai ketika seorang pembeli melakukan pembelian menggunakan kartu kredit. Setelahnya, penjual menerima order dari pembeli. Kemudian penjual membuat faktur penjualan tunai pertama sebagai dokumen awal transaksi. Pada bagian kasa menerima faktur penjualan tunai lembar pertama. Setelah itu kasir menerima kartu kredit dari pembeli sebagai alat pembayaran. Kasir mengisi credit card sales slip yang pertama sebagai bukti transaksi. Kemudian kasir mengoperasikan mesin kasir atau register kas untuk merekam transaksi. Selanjutnya menerima credit card sales slip lembar pertama. Kemudian kasir membuat bukti setor ke bank untuk mencatat transaksi kartu kredit tersebut. Kasir kemudian menyetorkan uang hasil transaksi ke bank dan data diteruskan ke credit card center untuk proses pembayaran lebih lanjut. Pada bagian gudang menerima salinan faktur penjualan tunai kedua, lalu memasukkannya pada arsip kartu gudang. Bagian gudang memeriksa ketersediaan barang di gudang berdasarkan faktur, dan kemudian barang yang dipesan dikeluarkan dari gudang. Setelah itu, barang diserahkan kepada bagian pengiriman bersama dokumen pendukung. Pada bagian pengiriman menerima permintaan pengiriman barang, pita register kas, faktur penjualan tunai lembar pertama dan kedua. Kemudian, bagian pengiriman membandingkan dua faktur penjualan, yaitu faktur penjualan tunai lembar pertama dan kedua untuk memastikan kesesuaian data. Setelah semua sesuai, barang dikirimkan kepada pembeli. Kemudian salinan-salinan dokumen seperti faktur penjualan tunai, credit card sales slip, pita register kas dikirimkan bersama barang sebagai bukti transaksi. Selanjutnya pada bagian jurnal. Pada bagian jurnal menerima pita register kas dan faktur penjualan tunai lembar pertama yang dibuat sebagai dasar untuk membuat jurnal penjualan. Kemudian, jurnal penjualan dibuat untuk mencatat pendapatan penjualan yang berasal dari transaksi kartu kredit. Setelah itu, menerima bukti setor bank. Setelah bank mengakreditkan hasil
dana hasil penjualan kartu kredit ke rekening perusahaan. Bagian jurnal menerima bukti setor bank. Kemudian, jurnal dibuat untuk mencatat penerimaan kas dari hasil penjualan kartu kredit. Akun kas akan didebit dan akun piutang usaha akan dikredit. Kemudian menerima bukti memorial rekapitulasi harga pokok penjualan. Bukti memorial rekapitulasi harga pokok penjualan yang mengenai harga pokok penjualan yang terkait dengan transaksi kartu kredit. Setelah itu, membuat jurnal umum yang akan digunakan untuk mencatat berbagai transaksi yang tidak termasuk dalam jurnal khusus. Setelah itu, proses pembuatan jurnal selesai. Kemudian, bagian kartu persediaan menerima pita register kas dan faktur penjualan tunai pertama untuk mengetahui jumlah barang yang dikeluarkan dari gudang. Kemudian, membuat kartu persediaan setiap kali ada barang yang keluar. Jumlahnya akan dicatat pada kartu persediaan barang yang bersangkutan. Setelah itu, membuat rekapitulasi harga pokok penjualan. Secara periodik, bagian kartu persediaan akan membuat rekapitulasi harga pokok penjualan berdasarkan data yang tercatat pada kartu persediaan. Kemudian, membuat bukti memorial rekapitulasi harga pokok penjualan yang akan diposting ke jurnal umum. Setelah itu, akhir dari proses pembuatan rekapitulasi harga pokok penjualan dan bukti memorial harga pokok penjualan. Kartu kredit dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, penjualan dengan kartu kredit bank atau bank card. Kartu kredit bank diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya, contohnya Visa, Mastercard, BCA Card, BNI Card, dan lain-lain. Kemudian, kartu kredit digunakan untuk membeli barang yang pembayarannya ditanggung oleh bank kepada penjual barang. Bank penerbit kartu kredit menagih kepada pemegang kartu kredit 1 bulan sekali. Untuk alurnya, yang pertama, pemegang kartu kredit membeli barang atau jasa dengan kartu kredit bank pada merchant atau toko. Kemudian, merchant menyetor kredit card sales slip ke rekening giro merchant. Setelah itu, secara periodik, bank penerbit kartu kredit menagih piutang kepada pemegang kartu kredit. Yang kedua, penjualan dengan kartu kredit perusahaan atau company card. Kartu kredit perusahaan atau company card diterbitkan oleh perusahaan untuk para pelanggannya. Kartu kredit hanya dapat digunakan untuk membeli barang perusahaan yang menerbitkan kartu kredit. Kemudian, pada akhir bulan atau pada tanggal tertentu, perusahaan penerbit kartu kredit menagih jumlah harga barang yang dibeli pemegang kartu kredit. Untuk alurnya, yang pertama, pemegang kartu kredit membeli barang atau jasa dengan menggunakan kartu kredit perusahaan. Setelahnya, secara periodik, perusahaan penerbit kartu kredit melakukan penagihan kepada pemegang kartu kredit. Dan yang ketiga, penjualan dengan kartu kredit bepergian dan hiburan atau travel and entertainment card. Kartu kredit bepergian dan hiburan travel and entertainment card adalah jenis kartu kredit khusus yang dirancang untuk memudahkan transaksi bisnis dan pribadi terkait perjalanan dan hiburan. Jenis travel and entertainment card yang pertama, American Express, Visa Business, Mastercard Corporate, dan Dinner Club. Selanjutnya, fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah: yang pertama, ada fungsi penjualan. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, mengisi faktur penjualan tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk kepentingan pembayaran ke fungsi kas. Yang kedua, ada fungsi kas. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini bertanggung jawab sebagai penerima kas dari pembeli. Yang ketiga, ada fungsi gudang. Fungsi ini bertanggung jawab menyiapkan barang yang disimpan oleh pembeli, serta menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengiriman. Yang keempat, ada fungsi pengiriman.
Fungsi ini bertanggung jawab untuk membungkus barang dan menyerahkan barang yang telah dibayar harganya kepada pembeli. Yang terakhir, yang kelima, ada fungsi akuntansi. Bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjualan dan penerimaan kas dan pembuat laporan penjualan. Selanjutnya, informasi yang diperlukan oleh manajemen. Informasi yang umumnya diperlukan oleh manajemen dari penerimaan kas dari penjualan tunai adalah: yang pertama, ada jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, ada jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai. Yang ketiga, ada jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu. Yang keempat, ada nama dan alamat pembeli. Informasi ini diperlukan dalam penjualan produk tertentu, namun pada umumnya informasi nama dan alamat pembeli ini tidak diperlukan oleh manajemen dari kegiatan penjualan tunai. Yang kelima, ada kuantitas produk yang dijual. Yang keenam, ada nama wiraniaga yang melakukan penjualan. Yang terakhir, yang ketujuh, ada otorisasi pejabat yang berwenang. Selanjutnya yaitu dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dari sistem penerimaan kas penjualan tunai adalah: yang pertama, faktur penjualan tunai. Dokumen ini digunakan untuk merekam berbagai informasi yang diperlukan oleh manajemen mengenai transaksi penjualan tunai. Yang kedua, pita register kas. Dokumen ini dihasilkan oleh fungsi kas dengan cara mengoperasikan mesin register. Pita register ini merupakan bukti penerimaan kas yang dikeluarkan oleh fungsi kas dan merupakan dokumen pendukung faktur penjualan tunai yang dicatat dalam jurnal penjualan. Yang ketiga yaitu credit card sales slip. Dokumen ini dicetak oleh credit card center bank yang menerbitkan kartu kredit dan diserahkan kepada perusahaan yang menjadi anggota kartu kredit. Bagi perusahaan yang menjual barang atau jasa, dokumen ini diisi oleh fungsi kas dan berfungsi sebagai alat untuk menagih uang tunai dari bank yang mengeluarkan kartu kredit untuk transaksi penjualan yang telah dilakukan kepada pemegang kartu kredit. Yang keempat yaitu bill of lading. Dokumen ini merupakan bukti penyerahan barang dari perusahaan penjualan barang kepada perusahaan angkutan umum. Dokumen ini digunakan oleh fungsi pengiriman dalam penjualan COD yang menyerahkan barangnya dilakukan oleh perusahaan angkutan umum. Yang kelima yaitu faktur penjualan COD. Dokumen ini digunakan untuk merekam penjualan COD. Yang keenam, bukti setor bank. Dibuat oleh fungsi kasa sebagai penyetor kas yang diterima dari piutang ke bank. Bukti setor dibuat 3 lembar dan diserahkan oleh fungsi kas ke bank bersamaan dengan penyetoran dari piutang ke bank. 2 lembar tembusannya diminta kembali bank setelah ditandatangani dan dicap oleh bank sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Bukti setor bank diserahkan oleh fungsi kas kepada fungsi akuntansi dan dipakai oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi penerimaan kas dari piutang ke dalam jurnal penerimaan kas. Yang ketujuh yaitu rekapitulasi harga pokok penjualan. Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringkas harga pokok produk yang dijual selama satu periode. Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen pendukung bagi pembuatan bukti memorial untuk mencatat harga pokok yang dijual. Selanjutnya yaitu catatan akuntansi yang digunakan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah: 1. Jurnal penjualan. Jurnal penjualan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan meringkas data penjualan. Jika perusahaan menjual berbagai macam produk, dari manajemen memerlukan informasi penjualan setiap jenis produk yang dijualnya selama jangka waktu tertentu. Dalam jurnal penjualan disediakan 1 kolom untuk setiap jenis produk guna meringkas informasi penjualan menurut jenis produk tersebut. 2. Jurnal penerimaan kas. Jurnal ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat penerimaan kas dari berbagai sumber, diantaranya penjualan tunai. 3. Jurnal umum. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, jurnal ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat harga pokok produk yang dijual. 4. Kartu persediaan.
Kartu persediaan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat berkurangnya harga pokok produk yang dijual. Kartu persediaan ini diselenggarakan di fungsi akuntansi untuk mengawasi mutasi dan persediaan barang yang disimpan di gudang. 5. Kartu gudang. Catatan ini tidak termasuk catatan akuntansi karena hanya berisi data kuantitas persediaan yang disimpan di gudang. Catatan ini diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk mencatat kartu gudang digunakan untuk mencatat berkurangnya kuantitas produk yang dijual. Jaringan prosedur yang digunakan. Yang pertama, prosedur order penjualan, yaitu proses ini melibatkan penerimaan pesanan dari pelanggan termasuk detail produk, jumlah, dan harga. Yang kedua, prosedur penerimaan kas, yaitu setelah penjualan dilakukan, prosedur ini mencakup penerimaan pembayaran dari pelanggan baik secara tunai maupun melalui metode lain. Hal ini penting untuk memastikan semua transaksi dicatat dengan benar. Yang ketiga, prosedur penyerahan barang, yaitu setelah pembayaran diterima, barang yang dipesan diserahkan kepada pelanggan. Prosedur ini mencakup pemeriksaan barang dan pembuatan dokumen pengiriman sebagai bukti transaksi. Yang keempat, prosedur pencatatan penjualan tunai. Transaksi penjualan tunai dicatat dalam buku besar atau sistem akuntansi untuk memastikan bahwa semua penjualan terekam dengan baik. Yang kelima, prosedur penyetoran kas ke bank. Kas yang diterima dari penjualan harus disetorkan ke bank untuk keamanan dan pengelolaan yang lebih baik. Prosedur ini mencakup pencatatan jumlah yang disetorkan dan membuat bukti setoran. Yang keenam, prosedur pencatatan penerimaan kas. Setiap penerimaan kas harus dicatat dengan rinci untuk memastikan akurasi dalam laporan keuangan. Ini untuk membantu dalam audit dan pengelolaan kas. Yang terakhir, prosedur pencatatan harga pokok penjualan. Prosedur ini mencakup pencatatan biaya barang yang terjual untuk menghitung laba kotor. Selanjutnya, unsur sistem pengendalian intern, yaitu ada organisasi. Yang pertama, fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas. Yang kedua, fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Dan yang ketiga, transaksi penjualan tunai harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. Setelah itu, ada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang pertama, penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai. Yang kedua, penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi kas dengan cara membubuhkan cap lunas pada faktur penjualan tunai dan penempelan pita register kas pada faktur tersebut. Yang ketiga, penjualan dengan kartu kredit bank didahului dengan permintaan otorisasi dari bank penerbit kartu kredit. Yang keempat, penyerahan barang diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara membubuhkan cap sudah diserahkan pada faktur penjualan tunai. Dan yang terakhir, pencatatan ke dalam buku jurnal diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara memberikan tanda pada faktur penjualan tunai. Selanjutnya, praktek yang sehat. Yang pertama, faktur penjualan tunai bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Yang kedua, jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke bank pada hari yang sama pada transaksi penjualan tunai atau hari kerja berikutnya. Dan yang terakhir, penghitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik dan secara mendadak oleh fungsi pemeriksa intern. Selanjutnya, penerimaan kas penjualan dari piutang melalui penagih perusahaan. Yang pertama, bagian piutang menyerahkan daftar debitur yang harus ditagih pada bagian penagihan. Selanjutnya, pada bagian penagihan menagih piutang ke debitur. Selanjutnya, pada debitur atau bagian penagihan menerima cek atas nama dan surat pemberitahuan dari debitur. Kemudian, selanjutnya bagian penagihan menyerahkan surat pemberitahuan dari debitur. Selanjutnya, bagian penagihan menyerahkan cek atas nama kepada bagian kasa.
Setelah itu, pada bagian kasa menyetorkan cek ke perusahaan setelah dilakukan endorsement atas cek tersebut oleh pejabat yang berwenang. Dan yang terakhir adalah cek clearing kepada bank debitur. Selanjutnya, bagian alirnya yang pertama, bagian piutang di sini membuat daftar piutang yang ditagih sebanyak 3 rangkap dokumen DPD atau daftar piutang yang ditagih. Lembar 1 diserahkan ke bagian penagihan sebagai dasar untuk melakukan penagihan. Lembar kedua diserahkan kepada bagian kas sebagai dasar untuk membuat bukti setor. Sedangkan lembar ketiga diarsipkan secara permanen secara urut nomor. Yang keempat, menerima SP, surat pemberitahuan, dan DSP, daftar surat pemberitahuan lembar kedua dari bagian penagihan untuk dicatat dalam kartu piutang dan diarsipkan secara permanen secara urut nomor. Selanjutnya, pada bagian penagihan DPD 1, melakukan penagihan kepada debitur berdasarkan daftar piutang ditagih lembar ke-1 yang diterima dari bagian piutang. Selanjutnya, menerima cek dan surat pemberitahuan dari debitur membuat daftar pemberitahuan berdasarkan cek dan surat pemberitahuan sebanyak 2 lembar dan mendistribusikannya kepada lembar ke-1, diserahkan kepada bagian kasa dengan cek. Lembar kedua diserahkan kepada bagian piutang dengan surat pemberitahuan untuk dicatat dalam waktu piutang dan diarsipkan. Selanjutnya, dengan mengarsipkan data piutang yang ditagih per lembar ke-1 dari bagian piutang secara urut nomor. Selanjutnya, di bagian kas menerima daftar piutang lembar kedua dari bagian piutang, menerima daftar surat pemberitahuan ke-1 dan cek dari bagian penagihan. Selanjutnya, membandingkan daftar piutang ditagih lembar kedua, daftar surat pemberitahuan lembar ke-1 serta cek, membuat bukti setor dan menyerahkannya kepada bagian jurnal bersama daftar surat pemberitahuan lembar ke-1 dan daftar piutang ditagih lembar kedua, dan selanjutnya disetorkan ke bank, dan yang terakhir bagian jurnal menerima bukti setor dan daftar piutang penagih ke lembar kedua dan daftar surat pemberitahuan lembar ke-1 dari bagian kas untuk dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Selanjutnya, mengarsipkan dokumen-dokumen yang diterima secara permanen. Yang kedua yaitu penerimaan kas dari piutang melalui pos. Bagian penagihan mengirimkan faktur penjualan kredit kepada debitur, lalu debitur mengirimkan cek dan surat pemberitahuan pada saat piutang jatuh tempo. Bagian sekretariat menerima kiriman cek dan surat pemberitahuan dari debitur via kantor pos. Bagian sekretariat menyerahkan cek kepada bagian kasa, dan bagian sekretariat menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk kepentingan posting ke dalam kartu piutang. Lalu, bagian kasa menyetorkan cek ke bank setelah dilakukan endorsement oleh pihak yang berwenang atas cek tersebut. Setelahnya yaitu cek selesai. Setelah itu, flowchart pada bagian kanan, bagian sekretariat. Proses dimulai di bagian sekretariat menandakan awal dari pengelolaan surat pemberitahuan. Tim sekretariat memeriksa apakah surat pemberitahuan atau SP telah diterima dari pos. Jika surat belum diterima, proses tidak dapat dilanjutkan. Jika SP diterima, langkah selanjutnya adalah membuat daftar yang mencatat semua surat pemberitahuan yang diterima. Ini penting untuk memudahkan pelacakan dan pengelolaan surat. Setelah daftar dibuat, informasi dari surat pemberitahuan dicatat dalam daftar surat pemberitahuan atau DSP yang akan digunakan oleh bagian kas. Selanjutnya yaitu pada bagian kas. Bagian kas memeriksa DSP untuk memastikan semua informasi yang tercatat dalam akurat dan lengkap sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya. Setelah memverifikasi DSP, bagian kas membuat bukti setor berdasarkan data yang ada. Bukti setor ini adalah dokumen penting yang membuktikan bahwa pembayaran telah dilakukan. Selanjutnya pada bagian piutang, informasi dari bukti setor selanjutnya dimasukkan ke dalam kartu piutang. Kartu piutang berfungsi untuk melacak semua piutang yang dimiliki oleh organisasi. Di sini bukti setor juga dicatat untuk memastikan bahwa semua transaksi tercatat dengan baik dan bisa diakses di kemudian hari. Pada bagian jurnal, transaksi yang terjadi dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Ini adalah akhir dalam proses pencatatan keuangan yang memastikan semua penerimaan kas tercatat dalam pelaporan keuangan.
Proses berakhir setelah semua langkah di atas dilaksanakan, menandakan bahwa pengelolaan surat pemberitahuan dan transaksi keuangan telah diselesaikan dengan baik. Yang ketiga, penerimaan kas dari piutang melalui Lockbox Collection Plan. Bagian penagihan pengirim faktur penjualan kredit kepada debitur pada saat transaksi penjualan kredit terjadi. Debitur melakukan pembayaran utangnya pada saat faktur jatuh tempo dengan mengirim cek dan surat pemberitahuan ke PO Box di kota terdekat. Bank membuka PO Box dan mengumpulkan surat dan cek yang diterima oleh perusahaan. Bank membuat daftar surat pemberitahuan. Dokumen ini dilampiri dengan surat pemberitahuan dikirim oleh bank ke bagian sekretariat. Bank mengurus cek clearing. Kemudian bagian sekretariat menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk mengkredit rekening membantu piutang debitur yang bersangkutan. Bagian sekretariat menyerahkan daftar surat pemberitahuan ke bagian kasa. Bagian kasa menyerahkan daftar surat pemberitahuan ke bagian jurnal untuk dicatat di dalam jurnal penerimaan kas. Pada bagian flowchart yang ada di sebelah kanan, yang pertama pada bagian kantor pos di lokasi pelanggan. Proses dimulai dengan kantor pos menerima cek dan surat pemberitahuan dari pelanggan. Surat pemberitahuan kemudian dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam PO Box. Kemudian pada bagian bank di lokasi pelanggan, petugas bank mengambil dan membuka surat dari PO Box nasabah. Selanjutnya, cek dan surat pemberitahuan yang diterima diperiksa kelengkapannya. Bank membuat daftar surat pemberitahuan yang memuat data dari surat pemberitahuan yang diterima. Cek yang diterima diproses untuk keperluan clearing. Setelah divalidasi selesai, bank menerbitkan nota kredit sebagai tanda bahwa pembayaran telah diterima. Pada bagian sekretariat, daftar surat pemberitahuan dan nota kredit yang diterima dari bank dicatat di bagian sekretariat. Bagian ini bertanggung jawab untuk mengelola dokumen administrasi dan meneruskan daftar surat pemberitahuan ke bagian piutang. Pada bagian piutang menerima daftar surat pemberitahuan dan mencatat data pada kartu piutang. Kartu piutang ini berfungsi sebagai arsip yang mencatat semua informasi terkait pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan. Pada bagian jurnal menerima daftar surat pemberitahuan dan nota kredit dari bagian sekretariat. Berdasarkan dokumen tersebut, bagian jurnal membuat jurnal penerimaan kas untuk mencatat transaksi keuangan yang telah berlangsung. Kemudian menutup. Setelah semua proses selesai di masing-masing bagian, alur kerja dinyatakan selesai. Selanjutnya, fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas dari piutang adalah yang pertama, ada fungsi sekretariat. Dalam sistem penerimaan kas dari piutang, fungsi sekretariat bertanggung jawab dalam penerimaan cek dan surat pemberitahuan atau remittance advice melalui pos dari para debitur perusahaan. Bertugas untuk membuat daftar surat pemberitahuan yang diterima bersama cek dari para debitur. Yang kedua, ada fungsi penagihan. Jika perusahaan melakukan penagihan piutang langsung kepada debitur melalui penagihan perusahaan, fungsi penagihan bertanggung jawab untuk melakukan penagihan kepada debitur perusahaan berdasarkan daftar piutang yang ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi. Yang ketiga, ada fungsi kas. Fungsi ini bertanggung jawab atas penerimaan cek dari fungsi sekretariat atau jika penerimaan kas dari piutang dilaksanakan melalui penagih perusahaan. Fungsi kas bertanggung jawab untuk penyetoran kas yang diterima dari berbagai fungsi tersebut segera ke bank dalam jumlah yang penuh. Yang keempat, ada fungsi akuntansi. Bertanggung jawab atas pencatatan penerimaan kas dari piutang ke dalam jurnal penerimaan kas dan berkurangnya piutang ke dalam kartu piutang. Yang terakhir, yang kelima, ada fungsi pemeriksa intern. Fungsi ini bertanggung jawab dalam pelaksanaan perhitungan kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik. Di samping itu, fungsi ini juga bertanggung jawab dalam melakukan rekonsiliasi bank untuk mengecek ketelitian catatan kas yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi. Selanjutnya ada dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari piutang adalah 1. Surat pemberitahuan. Dokumen ini dibuat oleh debitur untuk memberitahu maksud pembayaran yang dilakukan.
Surat pemberitahuan biasanya berupa tembusan bukti kas keluar yang dibuat oleh debitur yang disertakan dengan cek yang dikirim oleh debitur melalui penagih perusahaan atau pos. Bagi perusahaan yang menerima kas dari piutang, surat pemberitahuan ini digunakan sebagai sumber dalam pencatatan berkurangnya piutang di dalam kartu piutang, karena surat pemberitahuan biasanya berupa tembusan bukti kas keluar. Yang kedua, daftar surat pemberitahuan merupakan rekapitulasi penerimaan kas yang dibuat oleh fungsi sekretariat atau fungsi penagihan. Jika penerimaan kas dari piutang perusahaan dilakukan melalui pos, fungsi sekretariat bertugas membuka amplop surat memisahkan surat pemberitahuan dengan cek dan membuat daftar surat pemberitahuan yang diterima setiap hari. Yang ketiga yaitu bukti setor bank. Dibuat oleh fungsi kasa sebagai penyetoran kas yang diterima dari piutang ke bank. Bukti setor dibuat 3 lembar dan diserahkan oleh fungsi kas ke bank bersamaan dengan penyetoran dari piutang ke bank. 2 lembar tembusannya diminta kembali bank setelah ditandatangani dan dicap oleh bank sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Bukti setor bank diserahkan oleh fungsi kas kepada fungsi akuntansi dan dipakai oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi penerimaan kas dari piutang ke dalam jurnal penerimaan kas. Yang keempat yaitu kwitansi. Dokumen ini merupakan bukti penerimaan kas yang dibuat oleh perusahaan bagi para debitur yang melakukan penerimaan pembayaran utang mereka. Kwitansi sebagai tanda penerimaan kas ini dibuat dalam sistem perbankan yang tidak mengembalikan cancelled check kepada check issuer. Jika cancelled check dikembalikan kepada check issuer, kwitansi sebagai tanda penerimaan kas digantikan fungsi oleh cancelled check. Selanjutnya yaitu unsur pengendalian intern. Unsur pengendalian intern dalam sistem penerimaan kas dari piutang yaitu yang pertama organisasi. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penagihan dan fungsi penerimaan kas. Fungsi penerimaan kas terpisah dari fungsi akuntansi. Yang kedua, sumber otorisasi dan prosedur pencatatan. Debitur diminta untuk melakukan pembayaran dalam cek atas nama atau dengan cara pemindah bukuan atau giryo billet. Fungsi penagihan melakukan penagihan hanya atas dasar daftar piutang yang harus ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi. Pengkreditan rekening membantu piutang oleh fungsi akuntansi harus didasarkan atas surat pemberitahuan yang berasal dari debitur. Yang ketiga yaitu praktik yang sehat. Hasil perhitungan kas harus direkam dalam berita cara perhitungan kas dan disetor penuh ke bank dengan segera. Para penagih dan kasir harus diasuransikan kas dalam perjalanan, baik yang ada di tangan bagian kas maupun di tangan bagian perusahaan harus diasuransikan. Studi kasus. Pada studi kasus, kami mengambil studi kasus pada PT Ramayana Jaya Motor. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada PT Ramayana Jaya Motor Surabaya, prosedur dalam sistem akuntansi penerimaan kas yaitu yang pertama dimulai dengan konsumen mendatangi bagian sales untuk menyerahkan uang tanda jadi pembelian kendaraan. Setelah itu, bagian kasir menerima uang tanda jadi pembelian kendaraan dari konsumen. Kasir melakukan otorisasi terhadap kwitansi bukti tanda jadi yang telah diberikan konsumen dari bagian sales. Kwitansi warna kuning diarsipkan oleh kasir, sedangkan kwitansi warna putih diberikan kepada konsumen sebagai tanda bukti bahwa pembayaran telah dilakukan. Jika pembayaran dilakukan dengan transfer, bagian kasir menerima bukti transfer bank dan dilakukan penginputan data. Kemudian kasir mengarsipkan bukti transfer bank dan kwitansi untuk diarsipkan sesuai nomor transaksi. Kemudian selesai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.